bahwa hari ini Tuhan menyediakan berkat, kemenangan, sukacita yang melimpah buat kita. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita satukan hati di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur. Karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, kami boleh ada sampai dengan hari ini Tuhan. Bukti karya-Mu nyata dalam hidup kami. Apapun keadaan kami hari ini, kami tetap percaya dan kami mau tetap katakan bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang sungguh ajaib buat kami Tuhan. Bapa, hari ini kami mau menyatukan hati kami. Kami mau menyatukan roh kami untuk kami boleh menyembah Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Allah. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan Tuhan berkati. Karena kami percaya tahun ini adalah tahun kemenangan, tahun di mana janji-janji Tuhan dinyatakan dan jawaban atas doa kami dinyatakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap meninggikan nama-Mu. Kami masuk di dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Besar setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau nyata, kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Untuk itu hari ini kami mau meninggikan Engkau. Kami mau memuliakan Allah yang besar, Allah yang ajaib. Haleluya. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
nikmati hadirat-Mu, kami nikmati kemuliaan-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu, kami terima urapan yang baru Tuhan. Sekiara mata kaya rawa ya rawa siana ya mata kaya ramo. Haleluya. Haleluya. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita. Kita ingin memuji Allah yang hidup, Allah yang ajaib, kuasanya tak tertandingi.
Banyak perkara yang terjadi dalam hidup kami yang tidak kami mengerti. Tapi kami percaya bahwa firman-Mu berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan manusia tidak bisa menyelami segala pekerjaan Tuhan. Saat ini kami percaya Tuhan, kami hanya pegang janji-Mu. Kami percaya bahwa Engkau membuat segala sesuatunya baik dan indah buat kami. Dan Kau tidak pernah sekali-kali meninggalkan dan membiarkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau ikut rencana-Mu, kami mau terus berjalan bersama Engkau Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satupun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dengan kesungguhan hati pujikan lagu ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satupun kan terjadi tanpa Allah peduli. Katakan Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Katakan Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Sebab Kau Allah yang mengerti Tuhan, sebab Kau Allah yang peduli. Engkau Bapa yang bertanggung jawab atas hidup kami Tuhan. Tak pernah dibiarkannya kami bergumul sendirian Tuhan. Engkau yang membeban setiap kami Tuhan. Gumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari angkat
angkat tanganmu dengan iman dan harapan, katakan, Allah mengerti. Kau mengerti keadaan kami Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini, Kau mengerti Tuhan. Yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Angkat tanganmu, katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Sekali lagi dengan iman, katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah, itu adalah kemurahan-Mu Tuhan. Walaupun kami beribadah secara online, tapi kami percaya hadirat-Mu tetap ada di tengah-tengah kami. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, agar kami bisa menangkap setiap firman yang sudah disampaikan. Jamah tanah hati kami, agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh, berbuah 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Dan kami percaya setiap firman akan membersihkan sifat-sifat kami, karakter kami, agar karakter kami menjadi karakter seperti Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan, hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Shalom. Mari katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan, pasti semuanya berhasil dan beruntung. Saudara yang terkasih, hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema tahun 2023 menjadi tahun kemenangan bagi orang yang disertai Roh Allah. Saudara, tanpa terasa kita sudah masuk di minggu kedua tahun 2023 dan saudara dan saya patut mengucapkan syukur atas penyertaan Tuhan sehingga keadaan kita semuanya masih baik. Saudara dan saya sebagai orang percaya harus mengakui bahwa bila kita tanpa penyertaan Tuhan, maka kita tidak akan dapat melewati masa sukar, masa sulit untuk meraih kemenangan dengan menaklukkan pandemi COVID-19 yang ganas, yang memakan korban jutaan manusia di seluruh dunia. Apa rahasianya? Sehingga negara kita yang besar
Dan fakta membuktikan kita bisa melewati masa-masa sukar. Yaitu pandemi COVID-19. Yang mana meluluhlantakan ekonomi sehingga semua negara mengalami resesi. Dan banyak orang menanyakan apa rahasianya? Sederhana saudara. Karena di negara kita ada sekelompok besar orang yang bersepakat untuk berdoa syafaat bagi pemerintah, bagi bangsa, untuk diberikan hikmat untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Karena dengan doa saudara, kita semua bersatu, bersepakat. Dan tidak dibatasi. Semua agama berdoa bersatu padu, berdoa agar kita bisa lewat di masa-masa sukar. Dan fakta membuktikan bahwa kita berhasil melewati masa sulit ini. Saudara, menghadapi masa sukar dibutuhkan kesatuan. Kemenangan pasti terjadi dengan doa dan bersatu, dengan bekerja sama dengan pemerintah untuk diwujudkan supaya setiap saudara dan saya mempunyai ketaatan melakukan protokol kesehatan. Itu adalah ketaatan saudara. Maka dari itu dengan doa maka kita semua mempunyai kebersamaan, kita mempunyai ketaatan. Tidak peduli suku, tidak peduli agama, kita semua bersatu berdoa bersama-sama bersepakat. Melalui doa yang bertalu-talu. Ada sekelompok orang berdoa, ada sekelompok orang berpuasa dan melakukan setiap firman. Sehingga iman kita terbangun. Dan serangan apapun dari si jahat. Pada masa sukar itu banyak intimidasi. Banyak kekhawatiran, ketakutan. Takut kalau kita terjangkit, tertular. Takut membaca hasil lab dari PCR. Yang meracuni pikiran kita. Maka dari itu dengan serangan-serangan itu. Jika kita mengerti untuk mengendalikan serangan, kita harus berdoa, berpuasa, dan kita bisa melawan intimidasi yang menyerang kepada pikiran kita untuk menjatuhkan iman percaya kita. Maka dari itu saudara, memang kita sedang menghadapi masa-masa sukar, ada beberapa hal yang tidak menyenangkan. Di masa pandemi ini kita mengalami kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, kehilangan sahabat. Ada yang kehilangan jabatan, bahkan reputasi karena kehilangan perusahaan. Karena dengan adanya pandemi. Yang mana meluluhlantakan ekonomi secara massal. Tetapi satu hal bagi mereka yang mengandalkan Tuhan, mereka yang mempunyai hikmat yang keluar dari Tuhan secara pribadi, melalui firman yang saudara lakukan, melalui doa yang saudara kerjakan, saudara akan mendapatkan hikmat untuk melawan masa-masa sukar ini. Untuk mengawali tahun 2023, banyak sekali kejadian-kejadian yang bisa membuat saudara dan saya pesimis terhadap masa depan ini. Menurut sumber data dari Jakarta CNBC, resesi ekonomi menjadi hantu yang menyeramkan
bagi seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Ekonomi dunia saat ini memang sedang baik-baik saja, terutama selepas pandemi COVID-19 sudah mereda. Melihat laporan perkembangan ekonomi global yang sangat mengkhawatirkan, semakin sadar bahwa jurang krisis dan resesi ada di depan mata. Menurut para pakar-pakar ini, saudara. Komoditas energi yang melejit membuat inflasi melambung tinggi. Panasnya inflasi bikin bank sentral dunia memutuskan untuk mengetatkan kebijakan moneter dan dengan menaikkan suku bunga. Pada akhirnya ini dianggap sebagai pemantik resesi. Lantas apa itu resesi ekonomi, saudara? Berikut pengertiannya, penyebabnya, dan dampak resesi ekonomi. Menurut sumber dari CNBC Indonesia, bahwa pada tanggal 7 Oktober 2022, mereka menyampaikan bahwa dunia sedang kacau balau. Dunia kacau balau, begitulah gambaran hampir semua pihak terhadap situasi sekarang. Entah itu datang dari pimpinan negara, lembaga hingga pakar ternama dunia. Dan saya akan mengajak saudara untuk melihat sebuah gambaran yang saya kutip dari CNBC, sumbernya CNBC. Akan terjadi krisis kesehatan, krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan. Begitulah gambaran hampir semua pihak terhadap situasi sekarang ini. Dalam waktu dekat, dunia akan jatuh ke jurang resesi. Ada dua komparatif yang perlu kita pelajari. Kalau saya kutip dari CNBC. Dan di sini dijelaskan bahwa negara yang kuat, Amerika Serikat, dan satu sisi Jerman dan Eropa. Pada waktu hari-hari ini mereka sedang menghadapi masa sukar. Amerika mengambil keputusan bahwa dia butuh resesi agar inflasi mereka bisa dikendalikan. Ini adalah strategi yang mereka lakukan. Mereka menggunakan akal-akal mereka, kehebatan mereka. Tapi itu bukan jaminan, saudara. Bank sentral di Amerika harus menaikkan suku bunga. Maka itu akan terjadi efek kepada dunia, saudara. Efek akan terjadi inflasi, efek akan terjadi resesi, dan lain-lain. Dan juga the Federal Reserve saat ini tidak memiliki ruangan untuk menurunkan suku bunga. Suku bunga akan masih dinaikkan hingga 50 atau sampai 75 basis point. Lantas apa yang dikerjakan oleh negara kuat yang di Eropa, terutama Jerman? Jerman mengalami sebuah persoalan, tidak memiliki cukup energi ketika musim dingin. Maka terjadilah sebuah kegoncangan, saudara. Kegoncangan karena adanya kekurangan supply energi, maka harganya semua melambung. Kekurangan energi memaksa negara
itu untuk memotong ekspor listrik ke tempat seperti Perancis. Ini adalah sebuah persoalan, saudara. Dan ini akan merupakan sebuah efek domino kepada dunia. Saudara, inflasinya menyentuh level 10,9%. Perekonomiannya terus menyusut. Bagaimana kondisi keadaan negara kita yang kita cintai? Kita perlu mengucapkan syukur, saudara. Bahwa walaupun keadaan yang tidak baik ini, kita masih dalam keadaan baik. Meskipun ekspor Indonesia terkena dampaknya, namun secara keseluruhan tidak akan membuat ekonomi Indonesia terkena resesi. Kita patut bersyukur bahwa keadaan pertumbuhan ekonomi kita masih 5,4%. Ekonomi Indonesia hanya akan mengalami perlambatan, tidak sampai resesi. Saya percaya itu adalah berkat doa bangsa Indonesia dengan bersatu bersepakat untuk menghadapi masa-masa sukar. Dan saudara, kondisi permasalahan ekonomi domestik masih dibayang-bayangi dengan inflasi dan tingkat suku bunga Bank Indonesia yang tinggi. Tetapi saudara, pemerintah mengambil keputusan fiskal dalam hal ini, APBN lagi harus menjadi garda terdepan. Kita mengucapkan syukur bahwa pemerintah sudah melakukan all out bagi kita semua, saudara. Sehingga kita masih mengalami pertumbuhan ekonomi 5,4%. Memang kalau kita melihat perekonomian global saat ini mengalami perlambatan paling tajam sejak pemulihan pasca resesi sejak tahun 1970. Sehingga Bank Dunia menilai bahwa negara memerlukan kebijakan counter cyclical untuk melindungi aktivitas masyarakat dan ekonomi. Dan saya percaya ini semua pihak-pihak tertentu mereka berusaha untuk mencari jalan keluar. Karena mereka merasa ada sesuatu yang mereka tidak paham. Manusia mempunyai keterbatasan. Maka dari itu saudara, kita bersyukur. Negara kita masih dalam keadaan pertumbuhan ekonomi 5,4%. Dan saya percaya itu karena ada kesepakatan, ada kesatuan seluruh bangsa, kita sama-sama berdoa agar kita dilewati masa-masa sukar ini. Resesi, inflasi, dan lain-lain. Perlu adanya apa? Kesatuan. Perlunya ada apa? Berdoa, bersatu padu. Agar pemerintah mendapatkan hikmat yang mana sekarang sudah banyak sekali yang dilakukan sehingga negara kita dalam keadaan tidak resesi. Saudara yang terkasih, untuk menghadapi krisis dunia secara global yang mempunyai efek domino kepada seluruh dunia, yaitu kita harus belajar dari Raja Yosafat yang memimpin negeri kecil. Dan Alkitab mencatat tiba-tiba Raja Yosafat menerima berita buruk, yaitu ada sejumlah besar laskar dari Moab dan Amon akan menyerang mereka. Kita perlu belajar. Kalau kita mendengar berita-berita dunia, krisis ekonomi secara global, berita yang buruk,
PHK akan terjadi, pengangguran akan meningkat, ekonomi akan memburuk, resesi, inflasi terjadi. Itu adalah berita buruk. Dan kita belajar bagaimana kita menghadapi masa-masa sukarin. Kita belajar dari Raja Yosafat. Raja Yosafat sempat takut menerima berita buruk. Ada sekelompok besar laskar akan menyerang mereka dari Amon dan Moab. Tetapi akhirnya dia mendapatkan terobosan dengan mengandalkan Tuhan dengan secara sungguh-sungguh. Saudara, sebelum kita masuk, apa rahasianya Yosafat bisa mendapatkan terobosan? Saudara, arti Yosafat itu adalah Jehovah Judge. Dalam arti adalah Tuhan yang menjadi hakim. Saudara. Di dalam kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Yosafat akan diserang Bani Moab dan Bani Amon bersama sepasukan orang Meuniim dengan laskar yang besar. Bagaimana Yosafat bisa meraih kemenangan? Ada 4 langkah kemenangan yang dilakukan oleh Yosafat. Yang pertama, saudara, Yosafat kuasai pikiran dengan mencari Tuhan. Bagaimana caranya? Raja Yosafat menguasai ketakutan atas ancaman musuh dengan menguasai pikiran dengan melakukan ibadah secara serius. Jadi kalau saudara dan saya sedang mengalami sebuah ancaman yang membuat kita takut, maka kita perlu sekali belajar seperti Yosafat. Yaitu ambil langkah melakukan ibadah secara serius. Hari-hari ini banyak orang melakukan ibadah hanya sebagai rutinitas. Keseriusan itu bicara tentang hati. Keseriusan bicara tentang kemurnian hati, menyembah, dan punya iman percaya kepada Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat 2-3 dikatakan demikian. Datanglah orang memberitahu Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson, Tamar, Yaini, En-Gedi. Ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Inilah kunci, saudara, di saat-saat mereka menghadapi persoalan, di saat Raja Yosafat merasa takut, dia mengambil keputusan yang tepat. Keputusan itu penting. Kita sering mengambil keputusan yang salah. Kita mencari koneksi kalau kita menghadapi persoalan. Kita mencari manusia. Saya perlu sampaikan. Setiap saudara yang ingin menjadi orang yang sukses. Setiap masalah yang saudara hadapi. Yang pertama mencari Tuhan dengan melakukan ibadah. Maka Tuhan akan memberikan hikmat. Maka Tuhan akan mengirimkan orang yang bisa menolong saudara. Dan saya jamin itu pasti rancangan kemenangan. Di dalam Alkitab dikatakan Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Kata mencari Tuhan itu artinya saudara di dalam bahasa aslinya daras. Mencari Tuhan dengan menyembah. Dengan menyembah dan memuji Dia. Pada waktu saudara menyembah dan memuji Dia dengan hati yang murni, maka hadirat-Nya akan hadir. Maka saudara waktu membacakan kebenaran firman, maka di situ saudara mendapatkan rema dari Tuhan.
Dan rema itu, saudara, membuat saudara mendapatkan mujizat. Karena engkau melakukan apa yang Tuhan berikan pada saudara, yaitu rema. Memang saudara, Raja Yosafat sempat takut karena dia melihat besarnya masalah. Yaitu bangsa Moab, bangsa Amon yang begitu besar. Dengan jumlah laskar yang besar dan yang mau menyerang negara Yosafat, yang dipimpin Yosafat, itu negara kecil. Yosafat pertamanya menggunakan sudut pandang manusia yang penuh dengan keterbatasan. Dia melihat besarnya laskar dari Moab dan Amon bersatu untuk menyerang negerinya. Tetapi satu hal, saudara, Yosafat, dia mengambil keputusan. Dia tahu, dia sadar bahwa dia tidak mampu. Dia mencari Tuhan. Yosafat, saudara, mengakui bahwa bangsa Moab dan Amon adalah bangsa yang kuat. Kuat di bidang pertahanan, dilihat dari kuantitas pasukannya yang besar. Dengan demikian kita bisa menilai bahwa negeri ini ekonominya pasti maju dan kuat. Di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 12 dikatakan demikian. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa-apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Inilah kunci, saudara. Yosafat selain mencari Tuhan dengan memuji dan menyembah, dia punya iman percaya. Dengan mengandalkan Tuhan, matanya hanya tertuju kepada Tuhan. Tidak tertuju kepada besarnya masalah. Banyak orang yang gagal, banyak orang yang mengalami keterpurukan karena dia melihat masalahnya yang besar, Tuhannya yang jadi kecil. Imannya akan roboh dan dia tidak akan menjadi pemenang. Tahun ini adalah tahun kemenangan. Saudara dan saya, kita perlu belajar dari Raja Yosafat. Matanya hanya tertuju kepada Tuhan. Maka orang Kristen yang percaya, mata kita hanya tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, bagaimana Yosafat bisa mencari Tuhan? Karena Yosafat memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sehingga dia dengan cepat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan melalui ibadah secara sungguh-sungguh. Ibadah secara militan. Dan memerintahkan agar setiap keluarga di dalam negerinya melakukan doa puasa. Untuk di seluruh negeri dan Yosafat dapat menaklukkan pikiran takut lewat ibadah. Sehingga mendapatkan perlindungan Tuhan. Saudara, betapa hebatnya seorang raja ini. Dia bisa memerintahkan seluruh negeri. Keluarga, semua keluarga di dalam negeri untuk melakukan doa puasa. Doa puasa. Dan selain doa puasa, saudara, seluruh keluarga dari suami, dari istri, anak-anak, cucu, kedua orang tua, menantu, mertua, semuanya bersatu berdoa menghadap kepada bait Allah dan puasa, saudara. Yosafat begitu yakin dan dia percaya kalau mereka bersatu seluruh negeri, hadirat Allah akan hadir dan memberikan kuasa mujizat. Maka dari itu, saudara, di dalam kata asli, bahasa asli tentang mencari itu, daras itu, mencari sampai mencari dengan menyembah dan memuji dan membaca firman
sampai mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sampai menikmati hadirat Allah. Yaitu mencari dengan menyembah, memuji, membaca firman. Sampai mengalami suatu kehadiratnya dari Allah. Saudara, selain itu Raja Yosafat dengan kerendahan hatinya beribadah di tengah-tengah jemaat. Jemaat Yehuda dan jemaat Yerusalem di rumah Tuhan. Seorang raja, dia tidak melihat statusnya. Dia tidak melihat dia seorang raja. Dia berbaur bersama-sama kepada seluruh rakyatnya untuk melaksanakan ibadah supaya berjumpa dengan Tuhan. 2 Tawarik pasal 20 ayat 5 dikatakan demikian. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan. Di muka pelataran yang baru. Renungkan saudara, seorang raja. Dia di tengah-tengah rakyatnya. Dia beribadah. Dia menjadi role model. Dia menjadi imam. Dia berdoa. Dan semua rakyatnya bersatu mendukung dia. Dan kesatuan itu menarik hadirat Allah. Maka dari di dalam kehidupan saudara dan saya, inilah gambaran setiap saudara. Jika menghadapi masalah, kita perlu bersatu. Kita bersatu dengan istri, anak, cucu, menantu. Berdoa, berpuasa, menyembah, memuji. Melakukan firman, maka hadirat Allah akan hadir, akan merestorasi setiap kita. Berapa banyak orang yang mempunyai keegoan. Mereka melakukan ibadah tetapi ibadahnya sendiri-sendiri. Diajak untuk berbicara agak susah. Karena semua mempunyai kesibukan masing-masing. Saudara. Tetapi kalau kita mau mempunyai keinginan untuk mengalami sebuah restorasi, harus tanggalkan keegoannya kita. Harus dimulai kita berkomunikasi. Harus kita mulai mencari solusi untuk kita bisa bersatu padu untuk menarik hadirat Allah. Ini adalah sebuah pergumulan yang dihadapi oleh rumah tangga. Berapa banyak rumah tangga yang mengalami krisis. Tetapi saudara, sebelum kita bisa bersatu, yang pertama, tanggalkan keegoannya kita. Yang ketiga, memperkatakan kata-kata iman dengan mengandalkan Tuhan. Memperkatakan janji-janji Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Setiap saudara memperkatakan kata-kata iman, maka imanmu akan terbentuk. Imanmu akan terbentuk menjadi sebuah fondasi yang kuat. Dan imanmu membuat engkau menjadi kuat menghadapi persoalan saudara. Saudara, memperkatakan kata-kata iman itu sangat penting. Pada waktu saudara mengatakan kata-kata iman, akan mempunyai kuasa. Dan kuasa ini yang membuat kita menjadi orang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Dan apa yang terjadi saudara? Setelah Yosafat melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh, akibatnya Yahesiel bin Sakaria bin Benayah bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, tiba-tiba dihinggapi Roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan Allah berfirman. Saudara, pada saat mereka beribadah dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba Roh Allah menginggapi seorang Lewi, saudara.
yang bernama Sakaria. Dan Tuhan berfirman melalui Sakaria. Saudara perhatikan, di saat-saat mereka dipenuhi oleh Roh Allah, maka Tuhan menyampaikan, jangan takut. Karena bukan engkau yang berperang. Allah pencipta langit dan bumi yang berperang bagi saudara dan saya. Mungkin ekonomimu sedang mengalami persoalan. Mungkin ekonomimu sedang mengalami keterpurukan. Mungkin kesehatanmu mengalami keterpurukan. Mungkin rumah tanggamu sedang mengalami krisis. Mata tertuju kepada Tuhan, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Mengucapkan kata-kata iman. Pada waktu saudara beribadah dengan sungguh-sungguh, saudara dipenuhi Roh Allah. Tuhan menyampaikan, bukan engkau yang berperang, aku yang berperang. Jika Allah bersama saudara, siapakah lawan saudara? Yang keempat, saudara, memanjatkan pujian dan menyembah, menarik hadirat Allah, sehingga Allah berperang bagi Yosafat. 2 Tawarik 20 ayat 18 dikatakan demikian. Lalu berlututlah Yosafat dengan muka ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyi puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Saudara, waktu memuji itu bukan soal nyaringnya saja, tetapi dengan sungguh-sungguh mereka merendahkan hati, mereka bangkit menyanyikan pujian bagi Tuhan. Maka hadirat Allah itu hadir. Saudara, akibatnya terjadi apa? Dengan pujian dan penyembahan, dengan mengandalkan Tuhan, dengan mata yang tertuju kepada Dia, maka terjadilah terobosan. Apa terobosannya? Tuhan yang berperang bagi Raja Yosafat. Perhatikan saudara. Yosafat, dia melakukan dengan taat kehendakan Tuhan. Yaitu beribadah dengan sungguh-sungguh. Beribadah secara militan. Maka Tuhan berperang bagi Yosafat. Untuk meraih kemenangan. Saudara yang terkasih. Kalau kita sudah mendengarkan kebenaran firman tentang Raja Yosafat. Bagaimana dia menghadapi persoalan yang begitu besar. Dia negara kecil yang mau diserang oleh negara yang besar. Saudara, langkah yang dia ambil yang sangat tepat. Walaupun pada awalnya dia mengalami ketakutan, kekhawatiran, tetapi di akhirnya dia mengambil keputusan mencari Tuhan. Kata mencari itu di dalam bahasa aslinya daras yang mempunyai arti mencari dengan menyembah dan memuji Tuhan. Mencari dengan menyembah dan memuji dan membacakan firman dengan hati yang murni. Maka hadirat Allahku hadir. Setiap firman itu akan membersihkan. Dengan kita mengakui kesalahan melalui firman. Maka hati kita dipenuhi dengan kekudusan. Allah hadir di dalam bait Allah. Yaitu tubuh saudara. Maka dari itu keputusan untuk mencari Tuhan itu bicara tentang ibadah. Ibadah yang sungguh-sungguh. Ibadah yang menyembah. Ibadah yang memuji. Dan saya perlu saksikan saudara, kepada saudara. Saya pernah mengalami urat yang terjepit. Dokter ahli
foto saudara, urat saya itu terjepit. Saya tidak bisa jalan. Saya jalan 4 langkah, saya mengalami kesakitan. Lantas saya dibawa oleh satu tempat untuk diterapi. Kaki saya di badan dan kaki saya ditarik. Saya di ultrason. Setiap minggu 3 kali saudara. Dan kesembuhan itu ada tapi lambat sekali. Selama 4 bulan saya menderita. Saya berdiri berkhotbah. Setelah khotbah, kaki saya sakit sekali. 4 bulan. Tetapi saudara, saya teringat kata-kata Daras. Menyembah, memuji dengan hati yang murni. Dan pada waktu saya menyembah, melaksanakan ibadah dengan firman yang menyucikan hati saya. Tiba-tiba waktu saya memuji dengan pujian, saya digerakkan untuk melompat saudara. Pada saat saya melompat, semua orang di sekitar saya melihat pasti akan terjadi tragedi saudara. Karena mereka semua tahu bahwa keadaan saya yang begitu parah. Hanya saya di mimbar, saya memaksakan, saya mau melayani Tuhan. Saya mau berkhotbah dengan sungguh-sungguh. Saya akan melakukan ibadah. Pada waktu saya melompat, tiba-tiba kaki saya dari lompatan menempel daratan. Menempel lantai. Detik itu juga kaki saya hilang sakitnya saudara. Itulah kuasa. Kuasa ibadah yang sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Karena pada hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Dunia sedang mengalami kekacauan. Resesi, inflasi sedang mengancam. Tetapi kami bersyukur kami menjadi bangsa Indonesia yang selalu bersepakat, berdoa bersama-sama, mengandalkan Tuhan. Berdoa untuk pemerintah supaya pemerintah diberikan hikmat dan fakta membuktikan sampai hari ini negara kita masih keadaan baik. Pertumbuhan ekonomi masih 5,4. Itu tandanya Tuhan berkarya. Tuhan mengasihi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa firman ini harus kita lakukan. Setiap saudara yang sudah mendengarkan firman, hati saudara tersentuh. Saudara boleh angkat tangan. Ada 4 langkah yang saudara harus lakukan. Setiap tangan yang terangkat, renungkan. Akui setiap kelemahan saudara dan bertobat. Dengan langkah demi langkah. Jika saudara simak, saudara camkan. Dan saudara lakukan, saudara akan menjadi pemenang. Yang pertama, kuasai pikiran yang negatif dengan firman Allah. Setiap intimidasi yang kau usir. Kalau intimidasi tentang saudara mengalami krisis ekonomi, katakan, tidak. Bapakku di surga sanggup memulihkan aku. Karena dia adalah Jehovah Jireh. Kalau ada sakit penyakit sedang mengancam saudara, katakan, keluar dari pikiranku. Hai pikiran negatif. Bapakku di surga, dia adalah Jehovah Rafa. Dia adalah yang menyembuhkan. Yang kedua, miliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Melalui doa, melalui penyembahan, melakukan firman. Maka Tuhan akan memberikan rema kepada saudara. Sehingga setiap keputusan saudara dari Tuhan. Lakukan. Melalui doa, melalui puasa, melalui pujian, penyembahan. Maka saudara akan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat, orang mempunyai kepekahan. Orang yang peka, orang selalu dapat penglihatan dari Tuhan. Atau dapat
suara melalui firman, suara Tuhan melalui firman, sehingga saudara mendapatkan tuntunan dan perlindungan dari Tuhan. Yang ketiga, saudara, ucapkan kata-kata iman. Aku percaya, aku adalah ahli waris kerajaan Allah. Setiap saudara mengatakan kata-kata iman, saudara berarti saudara mengandalkan Tuhan. Saudara percaya, saudara adalah biji mata Tuhan. Katakan, aku percaya. Apapun yang terjadi, jika Tuhan menyertai aku, siapakah lawan aku? Aku percaya Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia bisa buka tingkap-tingkap langit. Dia akan membawa aku naik tidak turun. Membawa aku jadi kepala bukan ekor. Apa yang aku kerjakan Tuhan bikin berhasil. Kata-kata iman. Jangan selalu mengatakan aku ini orang miskin. Usir kata-kata itu. Katakan, aku adalah ahli waris kerajaan Allah. Aku adalah anak Allah. Apa yang aku kerjakan Tuhan pasti bikin aku berhasil. Yang keempat, saudara. Panjatkan pujian dengan hati yang murni, dengan hati yang sungguh-sungguh, maka Allah akan berperang bagi saudara. Maka Allah akan hadir dalam kehidupan saudara. Dan apa yang engkau doakan, pasti ada mujizat. Terima kasih Tuhan. Setiap tangan yang terangkat, katakan, aku berjanji, aku akan melakukan 4 hal. Dan aku percaya, aku akan menjadi pemenang. Karena tahun ini adalah tahun kemenangan. Yang sakit disembuhkan. Yang mengalami krisis akan dipulihkan. Yang mengalami persoalan akan mendapatkan terobosan. Yang rumah tangganya mengalami perseteruan akan dipulihkan oleh Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, kasih itu mengampuni. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami Kristen yang sejati. Kristen yang penuh dengan pengampunan. Kristen yang penuh dengan kasih. Kristen yang menopang, menguatkan. Mau mengerti kesulitannya orang. Dan mau memberkati orang yang miskin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bagi setiap saudara yang ingin menerima Kristus sebagai juru selamat. Hati saudara tersentuh. Saudara ingin menerima Yesus. Saudara belum mengenal Yesus sebagai juru selamat. Saudara boleh angkat tangan. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Di rumah-rumah. Engkau jamah. Dan setiap tangan yang terangkat katakan, Tuhan, ini aku. Aku mau menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi. Dengan mulut mengaku bahwa Yesus Tuhan. Dengan hati percaya bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga. Maka aku percaya aku menerima keselamatan yang kekal. Sejak hari ini aku akan tinggalkan dosa. Aku bertobat. Aku akan tinggalkan seluruh kejahatanku. Aku mau menjadi manusia yang baru. Dan setiap saudara yang mengangkat tangan, saudara boleh mencari gereja-gereja yang terdekat. Saudara minta dibaptis. Saudara minta dibimbing supaya saudara mengerti kebenaran firman. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Mari yang percaya sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Bersama saya katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua untuk satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, berkati setiap kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan sabda firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu lebih lagi kepada hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan Tuhan boleh memuliakan Engkau. Kebenaran itu akan terus diberitakan di dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini Tuhan, kami diberikan waktu untuk memberikan persembahan. Kami memberikan yang terbaik Tuhan bagi Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari meninggikan nama Tuhan, sebab kuasanya dahsyat, mujizatnya akan dinyatakan atas setiap kita. Haleluya. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa pelukis cakrawala berangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami merindukan kuasa lawatan-Mu Tuhan. Kebangkitan
Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah menantumu, dan diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik tidak turun. Engkau jadi kepala bukan ekor. Engkau tidak hutang melainkan mengutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin.